Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce, my name is Sulistya Suryani. I'm from the Faculty of Agriculture, Department of Agrotechnology, Siliwangi University. Now, I am in Cilatrang Village, Cipago Subdistrict, Ciamis District. Here, I will interview one of the farmers about agriculture. The purpose of making this video is to following an English course assignment. Permisi Pak, perkenalkan saya Sulistya Suryani, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Maksud dan tujuan saya ke sini yaitu untuk mewawancarai Bapak selaku petani di daerah sini. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya sebentar Pak. Boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Koharudin. Baik, Pak Kohar ya. Pak Kohar selaku petani daerah sini ya. Kalau boleh saya tahu ini Pak Kohar sedang nanam apa gitu Pak? Ubi jalar. Boleh ubi jalar. Ubi jalar. Nah untuk kenapa Bapak memilih tanaman ini gitu untuk ditanam di daerah sini? Oh, karena tanaman ubi jalar ini pasarannya itu udah jelas ada dengan perusahaan buat ekspor ke Jepang. Di antaranya yang saya tanam di sini satu jenis tanaman yaitu tanaman AC, namanya AC putih ya. Nah ini karena tanaman ubi jalar ini mudah untuk dibudidayakan dan hasilnya juga lumayan ya. Mulai dari ini pengolahan sampai panennya itu juga agak lumayan ringan lah ya. Kalau dibilang petani ubi jalar itu adalah petani TK gitu ya. Jadi untuk petani langkah yang lain ya di ubi jalar itu pemeliharaannya sangat gampang, pemasarannya pun juga sangat mudah begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Yang selanjutnya nih untuk cara perawatannya sendiri ubi jalar itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya mudah, tadi udah saya bilang. Pertama siapin lahan bedengan ya seperti ini ya. Kemudian pemilihan bibit ya, bibit itu ya diutamakan bibit yang saya bikin sendiri ya. Kemudian setelah dipilih di bibit kemudian ditanam. Setelah ditanam itu di lahan bedengan yang telah disiapkan. Kemudian setelah tumbuh 1 bulan paling lama itu baru dikasih pupuk ya. Kemudian dibongkar lagi bedengannya dan dipupuk lagi 1 minggu dijemur akarnya biar kena sinar matahari dan untuk mengembangnya nanti akar lebih cepat. Setelah itu baru ditimbun lagi. Setelah ditimbun yaitu tinggal pemeliharaannya gampang. Pengairannya juga disiapkan, kemudian disemprot juga itu ada obat-obatannya itu lebih mudah. Ada Ridomil, ada KNO3, kemudian ada banyaklah pokoknya yang mudah-mudah aja gitu ya. Pupuknya cuman gampang itu ya. Dan tergantung misalkan di musim hujan. Di musim hujan itu jangan menggunakan pupuk urea ya. Kalau di kemarau yaitu baru digunakan. Kalau di musim kemarau yaitu urea juga digunakan. Hanya itu ya yang saya lakukan seperti itu. Setelah itu kemudian rambatnya itu supaya tidak mengena ke tanah, diangkat begitu supaya untuk pertumbuhan ubinya itu langsung ke bakalnya itu. Hanya segitu, lebih mudah lah. Oke. Nah, untuk setiap tanaman pasti terdapat gangguannya tersendiri gitu Pak. Untuk tanaman ubi jalar itu gangguan yang sering terjadi itu seperti apa sih Pak? Nah, ini gangguannya itu ada lanas. Lanas itu ya lebih mudah lah. Kalau itu karena gangguan alam. Mudah itu sebetulnya mengatasinya, ada obat tertentu ya. Kemudian tikus. Nah, tikus kalau udah besar-besar seperti ini seneng banget itu tikus ya, tapi ya bisa diakalin lah semuanya juga. Nah, lanas itu seperti apa sih Pak? Nah lanas itu kalau misalkan itu bau lah biasa begitu lah, bau menyengat begitu juga nggak enak. Kemudian ada pakai ada kuul, pakai itu ya yang hamaknya itu, jadi bolong-bolong ke tengah itu. Berarti kalau ubi yang terkena lanas itu seperti hama apa gimana Pak? Ya yang enak itu nggak laku dijual juga, ya udah aja dibuang itu. Oh iya. Pakai pakanan juga nggak benar itu. Pakai pakan ternak juga nggak benar itu.
Nah, untuk tadi kan kata Bapak sendiri untuk hasil ubi jalar ini dijual ke ini ya, ke Ke PT PT. Galih Estetika. Berarti itu penjualannya itu termasuk penjualan tradisional ya atau modern? Modern, penjualan modern itu ya, lewat order itu. Kan menanam ubi jalar yang saya lakukan itu pertama minta order dulu dari ke perusahaan, mau luas berapa, kemudian mau tanggal tanam berapa, kapan, nanti disesuaikan dengan panen begitu ya. Jadi kalau panen itu nggak susah karena udah ada jatah pabrik itu 3 bulan ke depan itu dari wilayah yang saya daftar ke perusahaan gitu. Itu caranya gitu. Baik Pak, mungkin itu dia tadi beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak selaku petani di daerah sini gitu ya Pak. Nah mungkin dari Bapak sendiri ada saran gitu atau saran untuk kami khususnya selaku mahasiswa pertanian gitu agroteknologi Pak. Oh ya, baiklah. Saya harap nanti ke depan para petani yang akan ke depannya melanjutkan, yaitu para petani yang bisa dikata petani milenial itu ya harus lebih maju begitu harapan saya ya. Biar tidak ada tanah yang mangkrak-mangkrak begitu. Biar jadi produktif bisa menghasilkan. Juga nanti pengolahannya itu jangan manual seperti yang saya lakukan, bisa pakai mekanik begitu. Harapan saya seperti itu. Ya. Silahkan lanjutkan perjuangan, lanjutkan para petani, biar para petani kita itu makmur, sukses untuk semua. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas sarannya dan mungkin itu dia ya tadi, cukup sekian. Mohon maaf ya Bapak telah mengganggu waktunya gitu. Terima kasih untuk atas waktunya gitu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali beraktivitas. Oh, everyone, that was the interview with Mr. Gallagher. I hope what he said can